masing-masing berdoa dulu. Berdoa dan lanjut. Baik, terima kasih Tuan kelas. Sebelumnya hari ini ada yang absensi nggak? Ada yang hadir? Ada semua ya. Ada yang tahu nggak kita bakal belajar apa hari ini? Duluan nih, kita duluan. Kita mau belajar tentang siklus menstruasi. Ya, betul sekali. Kita akan belajar siklus menstruasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang reproduksi manusia, khususnya pada wanita. Pada hari ini kita akan belajar siklus menstruasi. Sebelumnya, apa sih siklus menstruasi itu? Nah, sebagai perempuan, seorang perempuan, sudahkah kamu mengalami menstruasi? Kalian perempuan di sini sudah mengalami menstruasi semuanya? Sudah. Ya. Gak apa-apa, itu bukan hal yang harus dipermalukan ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi mengapa terjadi menstruasi, ada baiknya kita mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah kirimkan pada ketua kelas, silakan dibagikan di kelasnya. Untuk LKPD ini, Ibu ingin mengukur pengetahuan kalian terlebih dahulu, pengetahuan awal kalian. Nanti dikerjakan dengan kelompok. Di sini ada kelompok 1 dan di sini ada kelompok 2. Silakan diisi dulu namanya dan kerjakan soal 1 sampai soal nomor 5.
Aku ada kesalahan dalamnya, terima kasih, dan kami tutup dengan salam harmoni. Salam harmoni. Di sini saya menjelaskan tentang menurutmu mengapa perempuan mengalami menstruasi setiap bulan. Nah, perempuan mengalami menstruasi setiap bulan itu karena sebagai bagian dari persiapan tubuh untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Mana setiap bulannya biasanya di rahim akan menempal untuk menyediakan tempat untuk bagi sel telur yang dibuahi. Dan jika tidak terjadi kehamilan, maka lapisan dinding ini akan buruh dan keluar melalui vagina. Nah, hasil peluruhan ini akan keluar berupa darah menstruasi. Proses ini diatur oleh perubahan kadar hormon di dalam tubuh. Misalnya itu perubahan fisik atau emosional yang biasanya dialami oleh penyintas. Pada perubahan fisik itu bisa diatur oleh munculnya jerawat dan juga tanda-tanda yang tidak darah yang sebelum sensitif, kemudian biasanya timbul masalah fungsi, kemudian segi emosional itu biasanya berupa cenderung darah, emas dan tentunya sangat mudah berubah. Apakah setiap perempuan mengalami siklus menstruasi yang sama? Menurut saya tidak, karena setiap perempuan itu tidak mengalami siklus menstruasi yang sama, di mana lamanya siklus menstruasi ini dapat diukur dengan volume darah yang keluar sehingga gejala yang dirasakan bisa berbeda antara satu perempuan dengan perempuan lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, kondisi kesehatan, stres, serta keseimbangan hormon dalam tubuh masing-masing individu. Dan terakhir, menurutmu apakah yang terjadi di dalam tubuh perempuan jika dia tidak mengalami menstruasi selama beberapa bulan padahal tidak hamil? Dimana jika seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama beberapa bulan tanpa hamil, kondisi ini disebut
materi mau dibahas ya. Udah ada yang menyinggung hormon, ada yang menyinggung penyakit-penyakit menstruasi, kemudian ada sampai yang menyinggung tadi hormon ya, bicara ya hormon sebab kolesterol. Nah, ibu di sini ingin menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai materi ini. Kalian tonton video animasi yang akan diberikan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan pertanyaan ya. Sekian video animasi yang kita berikan. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit demi sedikit ada yang kalian dibahas. Sebelumnya ada yang ingin bertanya tentang video animasi tersebut? Mungkin tentang hormonnya, kemudian posisi sel telur dari hari pertama hingga terjadinya menstruasi, kemudian mungkin jika terjadi kehamilan itu bagaimana?
bahwa fase siklus menstruasi setiap perempuan tidak sama. Kenapa bisa tidak sama padahal setiap perempuan itu sama-sama memiliki hormonnya? Baik, sedikit Ibu menjawab. Hormon LH ini dihasilkan oleh otak, di mana otaknya disinilah dibentuk hormon LH atau luteinizing hormon, di mana dihasilkan di thalamus, tepatnya di kelenjar pituitari. Nah, hormon ini akan dihasilkan pada hari ke-13 fase menstruasi. Namun pertanyaannya, kenapa setiap perempuan siklus menstruasi berbeda-beda? Jadi perkembangan sel telur itu biasanya akan berbeda-beda. Contohnya Rasti, fase menstruasinya itu pada tanggal 1. Maka perkembangan sel telur akan dimulai lagi setelah selesai menstruasi, biasanya di hari ke-5 atau hari ke-6, dan akan dibentuk lagi selama 13 hari untuk matang, dan kemudian akan terjadi pertumbuhan hormon-hormon seperti hormon LH ini. Sedangkan teman-teman lain mungkin kayak Bisma Yuni di tanggal 8 itu akan berbeda tentunya. Kemudian ada juga pengaruh-pengaruh seperti kelelahan, pengaruh penyakit, pengaruh aktivitas seperti olahraga dan makanan, itu mempengaruhi siklus menstruasi perempuan. Ini bisa saja mempengaruhi perkembangan ovum atau sel telur. Ini bisa terlambat berkembang ataupun lebih cepat. Ada yang 13 hari, ada yang 15 hari, dan seterusnya. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, selanjutnya apakah ada yang masih ingin bertanya? Jika tidak, Ibu akan jelaskan satu persatu dari terbentuknya ovum atau sel telur. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin kalian menjawab kuisis terlebih dahulu. Nanti yang nilainya tertinggi akan dapat reward.
ini belum selesai. Apa? Jadi dikoreksi. Susah ya? Susah. Susah ya? Ya, lagi satu. Ya. Selamat kepada selamat ya. Ya, selamat. Kita lihat jawabannya sama-sama. Ini siapa yang pilih pelepasan satu dari Ovarium? Tapi emang ini agak keliru ya. Jawabannya itu dulunya di rahim bersama darah. Itu fase menstruasi itu jadi pada saat keluar darah itu disebut dengan fase menstruasi. Kalau pelepasan itu disebut dengan fase ovulasi. Kemudian fase ovulasi dengan ini di sini jawabannya. Status dari ovarium. Siapa yang bilang hormon estrogen menurun? Oh iya, hormon estrogen itu menurun pada saat fase menstruasi. Jadi badannya lemes, moodnya jelek, itu disebut sebagai penurunan hormon estrogen dan progesteron. Kalau pada saat fase ovulasi, pada saat mood-moodnya bagus tuh biasanya estrogen meningkat, progesteron meningkat, hormon RH menurun. Karena di sana udah nggak diproduksi lagi hormon RH oleh otak. Kemudian fungsi hormon FSH dalam siklus menstruasi. Ini siapa jawab nih yang merasa penurunan di rahim? Jawabannya mengatakan tertentu dalam ovarium ya. Jadi seperti yang ibu sudah bilang tuh, bahwa sel telur itu dirawat, dijaga, diberi makan oleh hormon FSH di dalam rahim. Di dalam ovarium. Kemudian hormon RH dihasilkan oleh ini sebenarnya otak itu tempatnya ya. Otak itu ada kelenjar hipotalamus dan media pituitari itu yang menghasilkan hormon RH. Jika hormon progesteron sudah dibentuk maka menebal. Yang jawab seluruh ini kalau gini ya, kalau tidak ada fertilisasi atau tidak datangnya sperma maka dinilai maka peluru atau menstruasi. Tapi pada saat progesteron terbentuk itu atau fase ovulasi maka dinilai maka menebal. Karena persiapan dari rahim untuk adanya kehamilan atau bayi di sana atau lihat. Kemudian pada usia 13 hari ovum akan kemana? Yang jauh vagina, yang jauh rahim Loholopi ya. Jadi di sana akan diam selama 1 hari menunggu dijemput oleh sang pangeran. Itu sperma. Berapa hari ovum di dalam tubuh falopi? Ya, 1 hari. Yang jauh 13 hari. Siapa? 13 hari itu ovum pada saat masa pertumbuhan dan perkembangan atau diberi makan oleh FSH di dalam
menstruasi dan menunda kehamilan. Siapakah dia? Hormon estrogen. Ini masih banyak yang keliru ya. Kalau progesteron itu fungsinya sebagai penebalan di rahim. Kalau FSH sebagai apa? Ya, matang sel telur, menjaga sel telur. Ya, FSH ibaratkan dia ibu dari ovum. Kalau LH pelepasan sel telur, dia akan dipanggil oleh ovarium untuk membentuk LH di pituitari. Oke, sudah semua soal dibahas. Ibu rasa kelas hari ini sudah cukup. Maka kita tutup dulu dengan doa. Untuk doa sampai ini. Baiklah teman-temannya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat